Ustazah, di bulan Ramadan amalan rutin bacaan Quran harian kita seperti Al-Waqiah, Al-Muluk, Yasin apa harus dibaca juga? Sedangkan kita mengejar target ingin hatam Al-Quran sebanyak-banyaknya di Ramadan ini. Dari amalan-amalan guru-guru kami gitu ya, kalau misalnya kita punya bacaan-bacaan rutin yang kita memang baca di saat bulan Ramadan, itu tetap harus dibaca juga, kecuali dan boleh juga digabungkan ketika ia berbarengan sama bacaan Al-Quran kita. Misalnya Al-Qurannya pas banget nyampe surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, nah itu kamu nggak usah baca Kahfi lagi gitu, karena bacaan Al-Qurannya itu udah pas yang memang Kahfi pas waktu malam Jumat atau pas hari Jumat itu gitu. Jadi nggak apa-apa Kahfi yang kamu baca di saat membaca Al-Quran itu mencukupimu dari Kahfi yang perlu kamu baca di saat malam Jumat atau pada hari Jumat gitu. Tapi kalau misalnya nih pas waktunya Kahfi itu nyampenya tuh hari Minggu gitu, kamu nih pas hari Jumatnya nggak baca Kahfi, ntar aja deh sekalian, hari Minggu kan juga nyampe ke Kahfi tuh, jadi sekarang saya nggak usah baca Kahfi, saya baca surat-surat yang lain. Nah itu nggak cukup gitu. Jadi kamu harus baca Kahfi. Nanti kalau pas waktunya Kahfi ya kamu baca lagi sebagai bacaan Kahfi yang Quran kamu gitu kan, yang Quran kamu baca di saat kamu membaca surat Kahfi tersebut gitu kan. Nah tapi yang malam Jumat kamu juga tetap harus baca Kahfi juga gitu, sebagaimana memang surat Kahfi itu kan dianjurkan untuk dibaca setiap malam Jumat. Nah kalau misalnya kayak kamu baca Al-Muluk di saat sebelum tidur gitu, nah apakah nggak usah dibaca nih di saat kita sekarang sedang target Al-Quran biar banyak gitu, jadi Al-Muluknya nggak usah dibaca, waktunya baca Al-Muluk kita baca surat yang lain aja gitu kan untuk melanjutkan Al-Quran kita. Apakah seperti itu? Enggak, Al-Muluknya tetap harus dibaca, sebab Al-Muluk dibaca itu adalah untuk agar penjagaan kita sewaktu kita tidur. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca Al-Muluk sebelum tidur, ketika kemudian dia meninggal dunia, Al-Muluk itu akan menghalangkan dia dari azab kubur. Kata Nabi Muhammad, 30 ayah ya syafiyah yal munjiyah min azabil qabr. 30 ayat yaitu surat Al-Muluk itu adalah pemberi syafaat dan penyelamat seseorang dari azab kubur. Nah jadi jangan tidur sebelum baca surat Al-Muluk, kan begitu tagline-nya ya. Tagline-nya adalah jangan tidur sebelum membaca surat Al-Muluk. Jadi walaupun lagi bulan puasa, waktunya sebelum tidur ya kamu tetap baca surat Al-Muluknya sebagai bacaan harian kamu gitu. Demikian pula dengan Al-Waqiah misalnya. Kalau kamu biasa baca Al-Waqiah, Waqiah itu adalah surat yang mendatangkan rezeki gitu kan. Kalau memang bacaan Al-Quran kamu sampai di surat Al-Waqiah, yaitu mencukupi kamu dari bacaan harian Al-Waqiah kamu. Tapi kalau misalnya bacaan hariannya itu belum nyampe surat Al-Waqiah gitu kan, maka kamu tetap harus baca surat Al-Waqiah jika tujuan kamu adalah untuk mendatangkan rezeki seperti yang kamu inginkan tersebut gitu ya. Apalagi jika itu adalah sudah menjadi bacaan harian kamu gitu. Demikian pula misalnya setiap pagi baca Yasin, maka bacalah surat Yasin tersebut itu, sebab memang Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa siapa yang kepengen diberi kemudahan sepanjang harinya, hendaklah mengawali harinya dengan membaca surat Yasin. Man sarrahu an yusur tula yaumihi fa'alihi bisurat Yasin. Siapa yang kepengen mudah, diberi kemudahan pada sepanjang harinya, maka dia perlu membaca surat Yasin. Gitu ya. Jadi surat Yasinnya atau bacaan-bacaan Al-Qur'annya tetap juga dibaca meskipun kamu sedang target untuk menghatamkan Al-Quran. Insya Allah kok kalau Qurannya tetap dibaca, insya Allah hatam juga gitu kan. Yang penting siapkan waktu yang lebih untuk membaca Al-Quran. Nggak usah kamu siapkan waktu lebih aja. Kamu pakai dari waktu makan siang, dari waktu makan sarapan, dari waktu yang kamu biasanya pakai untuk mempersiapkan makan siang, makan malam gitu ya. Dari waktu-waktu yang kamu mempersiapkan sarapan sama makan siang deh gitu, kamu pakai buat kamu membaca Al-Quran. Itu aja udah banyak loh. Itu aja udah banyak gitu. Jadi masalahnya sekali lagi bukan mau atau nggak mau kok gitu. Masalahnya bukan bisa atau nggak bisa gitu, tapi masalahnya mau apa nggak mau gitu.
Amin insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kamu untuk bisa membaca Al-Quran dengan lebih banyak insya Allah pada bulan Ramadan ini, sehingga kamu bisa dapat menghatamkan Al-Quran lebih banyak pada bulan Ramadan ini insya Allah.